Gagak emas dapat dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat di dunia. Dalam legenda, itu terlebih lagi memiliki posisi yang sangat tinggi. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bulunya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Si Hao menyaksikannya terbang meninggalkan pelangi emas di langit, ia merupakan ahli tertinggi. Sebuah bencana besar baru saja berlalu. Para ahli tertinggi dari 8 wilayah praktis telah menghilang, semuanya terbunuh atau mati. Terlepas dari beberapa sekte besar, sulit untuk menemukan keberadaan level ini, dunia berharga kuno telah disegel sampai sekarang. Sekarang setelah muncul lagi, masuk akal jika ada makhluk kuat di dalamnya, tiba-tiba ruang bergetar, ada api emas menutupi langit di kejauhan, si Hao segera berbalik dan berlari menghindarinya. Ini adalah gagak api, jenis makhluk yang sangat kuat yang memiliki garis keturunan gagak emas. Mereka sebenarnya dikelompokkan bersama, membentuk kawanan yang memenuhi langit ini, ada 100.000 gagak api yang mendatangkan malapetaka, mereka seperti memburu sesuatu. Si Hao menyingkir, dan kemudian dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak mau memprovokasi lautan makhluk ini. Ketika si Hao tiba di suatu tempat ia mendapat informasi dari orang-orang di sini bahwa tempat ini adalah kota klan gagak api yang sangat berbahaya namun memiliki banyak harta karun di sini. Dia dengan hati-hati mengamati dari kegelapan. Benar saja, itu adalah orang-orang yang dia kenal, para jenius dari alam yang lebih tinggi. Mereka tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan dan dikejar entah berapa jauh. Namun, dia tidak melihat wanita bangsawan itu. Mereka kemungkinan besar terpisah. Jika itu hanya 2 atau 3 gagak emas tingkat ahli tertinggi, maka itu bukan masalah besar. Kami cukup kuat, dan kami bahkan membawa harta rahasia ke alam bawah yang dapat menekan mereka. Kita tidak bisa melewatkan tanah berharga gagak emas. Seseorang berbicara, kelompok inilah yang menimbulkan masalah. Mereka ingin menjelajahi tanah leluhur gagak emas dan gagak api. Si Hao tidak bergabung dengan mereka, malah menghilang dari tempat ini dengan sekejap. Kelompok burung api ini membakar langit membunuh semua yang datang. Si Hao pindah lagi. Dia tidak ingin terjebak dalam badai ini. Namun, arah yang dia tuju saat ini kebetulan adalah sarang burung gagak api. Setelah melakukan perjalanan beberapa ratus li, dia melihat sebuah kota dengan banyak orang. Makhluk dengan kepala burung masuk dan keluar dari tempat ini. Di dekatnya, bahkan ada lebih banyak gunung berapi yang bergolak dengan cairan, ia kemudian melihat cairan api bumi di dekat kota. Ini adalah jenis cairan surgawi atribut api yang biasanya ada di magma dan sulit untuk diekstraksi. Tidak banyak, tetapi jumlahnya tidak sedikit. Ada 8 total. Tulang tertinggi si Hao berfluktuasi merasakan itu dan ia ingin melahapnya dan memperbaikinya, membiarkan dirinya menjadi lebih lengkap dan dewasa, namun sekarang ia tidak mau mengambil resiko, ia akan menunggu sampai orang dari alam tertinggi mengambil tindakan. Dia dengan hati-hati mengamati tempat ini dan menemukan bahwa gagak api tidak menjaga cairan api itu dengan waspada, karena ada begitu banyak cairan spiritual di sini. Di dekat gerbang kota ada beberapa burung api yang kuat. Sebagian besar dari mereka mengenakan baju besi hitam, tetapi beberapa dari mereka mengenakan baju besi emas saat mereka berpatroli. Ada beberapa aura kuat di kota. Tokoh tingkat raja masuk dan pergi, dan bahkan ada fluktuasi ahli tertinggi. Si Hao tetap di sini dan mengamati sebentar. Dia kemudian berbalik dan pergi. 2 hari kemudian, dia berbaring di dalam kolam kecil berisi cairan suci esensi surgawi. Saya tidak pernah menyangka dunia berharga kuno ini akan sangat kaya dengan sumber daya alam. Ada beberapa tempat di mana esensi spiritual bahkan berubah menjadi cair, ia bahagia. Ini adalah gua yang telah ditinggalkan lama bertahun-tahun. Si Hao menelan sedikit sampai dia puas, dan kemudian dia duduk di dalamnya sendiri. Ini pasti telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun, dengan esensi spiritual yang kuat terakumulasi, itu memberi nutrisi pada tulang itu. Baru-baru ini, tulang menjadi lebih dan lebih aktif. Ketika merasakan esensi spiritual yang kaya, ia akan bangun dengan sendirinya untuk menyerapnya. Itu jelas akan selesai tumbuh. Semua esensi kolam diserap. Tubuh si Hao terasa nyaman dan hangat. Hanya dengan pikiran, tulang dadanya bersinar, dan gelombang energi yang kuat melonjak, dia bisa melihat simbol-simbol itu dari teks surgawi terukir langsung ke tulang putih tanpa noda itu. Ini adalah kemampuan surgawi yang sangat kuat,
teknik berharga makhluk tertinggi yang hanya miliknya. Setelah itu ia memutuskan untuk mencari peluang ke tempat gagak emas untuk memberi nutrisi tulang makhluk tertingginya. Tanpa ragu, dunia berharga kuno telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ada terlalu banyak objek spiritual yang tidak ternilai harganya. Jika orang-orang dari dunia luar tahu, mereka pasti akan berbondong-bondong. Dalam beberapa hari berikutnya, panen Si Hao berlimpah. Saat dia menjelajah, dia melihat beberapa klan yang kuat juga. Mereka semua membentuk kota kuno mereka sendiri. Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat bisa dirasakan dari kejauhan. Cahaya berapi-api bergegas ke langit, sesuatu yang kacau telah terjadi di area balapan gagak emas. Si Hao awalnya tidak ingin pergi, tetapi dia merasakan beberapa energi kuat muncul di sekitarnya. Mereka terbang ke udara dan menuju ke arah itu. Mereka adalah ahli dari dunia berharga kuno, makhluk kuat di dunia ini. Si Hao menampilkan teknik Kunpeng dan bergegas juga. Beberapa ahli tertinggi telah muncul. Mereka menyaksikan dari jauh dengan mata terbakar. Makhluk-makhluk ini termasuk singa perak yang kuat, ular raksasa berkepala 9, keturunan raksasa emas dari zaman kuno, dan lainnya. Di belakang kota kuno emas, bencana besar telah terjadi. Formasi kuno telah runtuh, dan bumi suci kuno yang telah disegel muncul kembali. Si Hao tercengang. Gunung berapi dan cairan api tanah yang dia temukan sebelumnya sama sekali tidak bisa dianggap luar biasa jika dibandingkan dengan apa yang ada di belakang kota kuno. Sebenarnya ada lautan magma yang tampaknya tak berujung. Panas yang dikeluarkannya benar-benar mencengangkan. Magma merah melonjak dan melepaskan energi pembakaran. Perahu-perahu dengan penampilan kuno ini hanyut di sepanjang magma. Tanah leluhur ras gagak emas yang disegel telah dibuka hari ini. Pasti akan ada peluang luar biasa, seorang ahli tertinggi tertawa terbahak-bahak. Yang lain saling melirik, dan mereka semua bisa melihat tatapan penuh gairah di mata mereka. Di kedalaman lautan magma itu, energi surgawi yang tak terbatas melonjak, salah satu ahli tertinggi menjadi sangat bersemangat. Dia berubah menjadi rusa 5 warna, keempat kukunya menginjak kehampaan menuju kedalaman laut magma. Namun, sebelum melakukan perjalanan sejauh itu, ia jatuh ke dalam cairan magma kemudian langsung dibakar. Dia buru-buru bergegas keluar untuk mundur ke pantai. Karena ini adalah domain ruang terbatas, mereka yang kuat seperti ahli tertinggi tidak bisa terbang. Selain itu, suhu laut magma sangat tinggi, dia juga datang. Haruskah kita membuatnya menjelajahi lautan gagak emas bersama kita? Tidak jauh, beberapa anak muda muncul. Salah satu dari mereka berbicara, dan justru para jenius dari alam yang lebih tinggi. Xuan Ming mencoba mengundang Si Hao sebelumnya tetapi akhirnya ditolak. Dia berkata, tidak perlu. Dia hanya jenius alam bawah. Bahkan jika dia luar biasa, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan di sini. Dia hanya akan menjadi beban. Tiba-tiba, kekuatan surgawi tanpa batas melonjak di kedalaman samudera gagak emas. Sebuah pohon kuno mencapai ke surga. Itu sepenuhnya berwarna emas, dan berakar di dalam laut. Ada juga istana megah yang samar-samar terlihat dan terpancar dengan cahaya yang tidak pudar. Ini adalah pohon Dewa Matahari. Istana itu adalah sebuah legenda, para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya terkejut. Mereka saling memandang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Si Hao juga tercengang. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak kalah dengan tempat pagoda kecil dan yang lainnya pergi. Peluang di sini bahkan mungkin lebih besar. Magma itu seperti lautan, tak terbatas dan merah tua dengan pohon emas di tengahnya. Para ahli tertinggi bergandengan tangan untuk menemukan cara menyeberangi lautan. Tak perlu dikatakan, keberadaan pohon itu saja berarti ada peluang luar biasa di sana. Banyak orang mengingat legenda klan gagak emas mereka lahir dari pohon Dewa Matahari. Ikuti aku, kata seekor singa perak yang tampak berani, kuat, dan ganas muncul. Ia mengeluarkan tulang surgawi yang tidak mengalami kerusakan dari lautan magma ini. Ini adalah tanah leluhur gagak emas saya. Saya harus meminta sesama teman Dao untuk mundur. Pada saat ini, 2 Taois yang mengenakan kain berbulu emas muncul untuk menghentikan orang-orang itu menyeberangi lautan. Dia menunjuk dengan tangannya, dan kemudian gelombang besar magma merah melonjak ke langit menyerang kelompok itu. Dao bersaudara, pohon emas legendaris ini bukan milik eksklusif ras gagak emas. Itu hanya direbut oleh makhluk tertinggi klan Anda untuk jangka waktu tertentu, kata ular berkepala 9. Segel telah dibuka, dan pohon Dewa Matahari telah muncul kembali.
Mengklaim diri Anda sebagai pemilik baru, apakah ras gagak emas Anda menganggap diri Anda sebagai penguasa dunia ini, kata raksasa emas. Saya merasa bahwa perlombaan gagak emas Anda tidak bisa begitu sombong. Anda harus mengizinkan para ahli dari berbagai ras untuk masuk ke dalam dan mencari peluang mereka sendiri. Tanah bergetar dan terus-menerus retak. Sebuah pohon kuno pindah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, tetapi ada beberapa daun yang diwarnai dengan warna darah. Itu adalah pohon darah besi kuno. Semua orang menjadi tercengang. Ini adalah pohon kuno yang cukup agresif. Setelah menjadi marah, daunnya akan berubah warna menjadi merah berdarah dan menyerang tanpa henti. Jenis pohon ini sangat jarang terlihat. Namun, selama mereka memperoleh prestasi dalam kultivasi, mereka semua akan menjadi sangat kuat. Faktanya, setiap ahli sistem tanaman memiliki kemampuan surgawi asli dan teknik berharga mereka sendiri. Di sisi lain juga seekor semut emas ungu, ahli tertinggi lain yang kuat muncul. Itu adalah mutasi dari semut emas berdarah murni. Ular berkepala 9, raksasa emas, pohon darah besi kuno, dan semut emas ungu semuanya adalah ahli tertinggi yang terkenal. Itu ras gagak emas khawatir. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya seperti yang dikatakan teman Dao, menggunakan kemampuanmu sendiri untuk menemukan peluang, seorang Taois gagak emas berbicara. Meskipun mereka telah kehilangan akses ke pohon emas kuno, mereka masih tahu sedikit informasi orang dalam. Pohon darah besi kuno yang menunjukkan kemarahannya karena begitu memasuki laut, akarnya hangus hitam, menahan gerakannya. Sebuah tongkat sihir merah dihasilkan, ini adalah artefak leluhur klan darah besi. Tongkat ajaib ini membesar membawanya melintasi laut. Sama seperti itu, semua orang mulai bergerak sendiri. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyeberangi Laut Merah. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi akhirnya tiba juga. Ketika mereka semua hadir, mereka memutuskan untuk berangkat juga. Mereka secara alami tidak kekurangan objek surgawi, mengeluarkan 3 artefak magis. Kami akan naik perahu berharga yang berbeda dan berpisah menjadi 3 kelompok saat bepergian bersama. Lebih aman begini, dan kita juga bisa saling menjaga, kata bigu. Rambutnya berwarna hijau tua. Si Hao, kamu juga bisa. Kenapa kamu tidak datang bersama kami, ajak Hong Huang. Ada beberapa yang mengerutkan kening, misalnya Xuan Ming. Mereka tidak mau membiarkan si Hao naik ke kapal. Dia adalah seorang jenius. Seseorang yang berkultivasi ke levelnya di alam bawah juga dianggap sebagai pemandangan yang langka. Biarkan dia datang, dia hanya satu orang dan tidak akan membawa banyak masalah, kata Lan Yu. Dia sangat cantik, dan temperamennya lembut. Kabut biru samar mengelilinginya. Saya harap dia tidak melakukan hal buruk dan menjadi beban, kata seorang pemuda bernama Zed Haoki. Mereka khawatir bahkan kelompok mereka mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Pada saat yang menentukan, mereka bahkan mungkin memutuskan hubungan damai mereka dan mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Si Hao awalnya ingin menolak mereka, tetapi setelah berpikir sebentar, dia masih berjalan, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat besar dengan bepergian bersama mereka. Hanya ada begitu banyak keberuntungan alami. Kami akan memperebutkan mereka dengan kemampuan kami sendiri. Xuan Ming menatap semua orang, mereka akan bekerja sama menyeberangi lautan magma. Saya berharap orang-orang yang bergabung terbukti bermanfaat, dan kami tidak menyia-nyiakan kekuatan kami tanpa alasan yang baik, Zhuo Yun berkata dan menatap si Hao. Jelas bahwa ada beberapa orang yang tidak puas dengan si Hao yang menaiki perahu mereka. Terakhir kali, ada orang yang mencoba mengikatnya, tetapi tidak berhasil, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Omong kosong macam apa yang kalian semua semburkan? Batu kecil, ikut kami. Ayo pergi ke laut, kata Hong Huang. Si Hao tersenyum. Dia tidak menunjukkan ekspresi tidak senang dan berjalan mendekat. Pada akhirnya, Lan Yui, Sui Yue, Hong Huang, Si Hao, dan 2 jenius lainnya berada di kapal yang sama. Mereka menuju kedalaman laut magma, mereka menggunakan artefak surgawi, 3 perahu berjalan berdampingan. Si Hao, bukankah kamu pergi mengunjungi Gunung Abadi sebagai tamu? Kenapa kamu keluar begitu cepat? Hong Huang bertanya dengan keras. Yang lain juga memperhatikan. Tempat itu sangat membosankan, jadi aku bosan dan tidak tinggal terlalu lama. Saya memutuskan untuk pergi, si Hao menjawab. Di salah satu perahu lain, Zhao Qi mencibir, Gunung Abadi, pada akhirnya, masih merupakan sekte besar yang abadi di alam bawah.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semudah itu bagi Anda untuk masuk dan keluar sesuka Anda? Kali ini, Anda cukup beruntung bahwa orang dari alam yang lebih tinggi tidak bergerak bersama kami dan memutuskan untuk memasuki alam yang lebih rendah dengan orang lain. Kalau tidak, jika dia mendengar ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Zuo Yun dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya. Si Hao sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia tidak bisa memberitahu orang-orang ini bahwa dia benar-benar menjungkir balikkan gunung abadi. Lagi pula, hal-hal ini baru saja terjadi, jadi tidak mungkin berita akan menyebar secepat itu. Lagian itu adalah kekuatan pagoda kecil bukan miliknya. Pelangi emas terbang melewati Laut Merah, membawa serta gelombang panas. Itu bergegas melewati, hampir menjungkir balikkan 3 perahu mereka. Itu adalah perahu besar yang terbentuk dari tulang gagak emas. Secara alami memiliki keuntungan di sini, dan itu benar-benar berani bertabrakan dengan kita, mungkin karena melihat kita masih muda, kata Xuan Ming. Ketika kita mencapai sisi lain, mereka akan tahu siapa yang lemah dan siapa yang kuat, Bigu berbicara. Orang-orang ini semua memiliki harta rahasia. Mereka sendiri juga kuat, dan karena itu semuanya cukup percaya diri, mereka kemudian melihat perahu-perahu kuno hantu bergerak, dengan cepat mereka menghindarinya. Perahu itu penuh dengan mayat yang tertinggal sejak zaman kuno. Angin perak meraung marah. Di atas kapal hantu, kabut hitam memenuhi udara. Banyak sosok muncul, dan mereka semua membawa pedang di tangan mereka. Mereka menyerang ke arah ini, mayat itu tidak membusuk, berubah menjadi hantu, bahkan tulang putih muncul satu demi satu di magma menyerang mereka. Mereka semua mengambil tindakan, tulang putih hancur, dan kapal hantu terbalik. Namun, ketika mereka baru saja menghancurkan apa yang ada di depan mereka, beberapa puluh hingga lebih dari 100 kapal hantu muncul di kejauhan, kabut hitam menutupi langit, bahkan lebih banyak tulang orang mati bisa terlihat di dalam magma. Ini adalah roh penjaga dan pasukan surgawi tak berujung yang mati selama pertempuran kuno, mereka semua dikuburkan di sini, Zhao Qi berbicara, mereka agak khawatir, sangat merepotkan untuk memprovokasi hal-hal ini. Xuan Ming, gunakan harta rahasia yang kamu miliki dan pisahkan kami dari tempat ini. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir, kata Lan Yu. Xuan Ming sedikit ragu, namun ia segera menggunakannya. Sebuah jembatan batu kecil muncul di tangannya. Itu berubah menjadi pelangi yang segera menghubungkan mereka ke kedalaman Laut Merah. 3 perahu bergerak di sepanjang jembatan ini dan langsung menghilang dari tempat ini. Sungguh harta rahasia yang kuat, si Hao dalam hati heran. Mereka menghindari semua kapal kuno dan dengan cepat berlayar selama 5 hari sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Ini membuat mereka tercengang. Magma memang berubah menjadi laut, mereka melihat pohon surgawi yang tampaknya telah lahir sebelum pembukaan langit dan bumi mengalir dengan kemegahan surgawi. Esensi spiritual melonjak dan menyebar dari lautan, ada sebatang pohon emas yang berakar di Laut Merah tidak jauh dari tempat mereka berada yang ukurannya kecil. Itu berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya. Aliran bintang berputar-putar di sekitarnya, dan ada bintang-bintang yang tergantung dari setiap daun. Sementara itu, di atas pohon, ada istana seukuran telapak tangan yang mengambil dan mengirimkan energi kacau. Seorang ahli tertinggi melompat ke arah pohon emas tinggi kaki. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika dia mendekatinya, tubuhnya sendiri dengan cepat menyusut hingga dia berubah menjadi seukuran partikel debu. Dia memasuki pohon emas. Pohon emas itu tingginya 1 kaki. Itu tampak seperti menyusut, tetapi bahkan ketika seseorang sekuat ahli tertinggi mendekat, mereka menjadi seperti setitik debu sebelum menghilang ke dalam. Beberapa ahli tertinggi berteriak dengan penuh semangat dan dengan cepat bergegas. Pohon emas adalah tempat matahari berdiam dan para dewa tertidur. Dari situlah banyak legenda muncul, tempat dengan peluang besar. Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, dan Hong Huang semua mengeluarkan harta rahasia mereka. Tiba-tiba, energi misterius meletus. Itu begitu tiba-tiba dan ganas sehingga kekosongan itu terdistorsi. Batang bawah berwarna darah menusuk seperti naga sejati. Salah satu jenius dari alam yang lebih tinggi tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Pelipisnya telah tertusuk dan segera meninggal, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Itu tepatnya pohon darah besi kuno. Itu bangkit dari magma dan tiba-tiba mengambil tindakan. Semua esensi tubuhnya ditelan oleh pohon kuno, dan kemudian berubah menjadi abu. Baik tubuh dan roh dimusnahkan. Kelompok dari alam yang lebih tinggi semuanya marah dan segera membalas.
Sekelompok ahli tertinggi muncul, dan mereka semua mengambil tindakan. Mereka menyerang para jenius pada saat yang sama, tampaknya bergerak dengan niat yang sama, mereka membantai Lan Yu, Sui Yue, Si Hao, dan yang lainnya. Zhao Qi meraung, lalu ia tersapu oleh beberapa garis cahaya. Jika harta rahasianya tidak segera bertindak, dia pasti akan jatuh. Mereka berusaha keluar dari pengepungan, mereka dikelilingi dari semua sisi oleh ular berkepala 9, raksasa emas, singa perak, dan pakar tertinggi lainnya. Keadaan mereka sangat mengerikan. Seekor rusa 5 warna mengambil tindakan ke arah Si Hao dengan kekuatan ekstrim, tangan Si Hao bersinar, dan energi pedang yang sangat kuat menebas tanduk rusa, mengirimkannya ke lautan magma. Seekor binatang suci meraung keras, itu adalah naga biru. Bahkan para jenius dari alam yang lebih tinggi terkejut. Jenis makhluk ini terlalu kuat, seluruh tubuhnya berwarna biru tua dan melepaskan kekuatan suci yang kuat. Tubuhnya berbentuk seperti kadal, tetapi memiliki kepala naga. Sepasang sayap tumbuh di tubuhnya membawa artefak berharga lonceng perunggu. Tempat ini meledak dengan aksi. Seluruh kelompok diserang, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membela diri. Tubuh Zuo Yun tersentak, dengan cepat bergerak ke samping, ia mengeluarkan bunga teratai Qian untuk melindunginya, dia pasti akan berat. Dalam bahaya. Naga biru menyerang dengan ganas, orang-orang di sebelah Zuo Yun langsung meledak. Lonceng perunggu itu adalah artefak surgawi yang kuat. Semua orang harus berhati-hati, Sui Yue mengirimkan pesan ini. Ini akan menjadi harta rahasia yang langka bahkan di alam yang lebih tinggi. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun dari makhluk-makhluk ini dari dunia luar hidup-hidup. Seekor singa perak berbicara, mereka sudah tahu bahwa anak-anak muda ini berasal dari alam yang lebih tinggi. Mereka ingin melenyapkan orang asing ini terlebih dahulu. 2 Taois yang terbentuk dari gagak emas muncul. Mereka mengendalikan magma untuk menekan para jenius dunia yang lebih tinggi ini. Si Hao mengambil tindakan. Seekor burung merah terang terbentuk di telapak tangannya. Mereka semua menyapu para ahli tertinggi dunia berharga kuno. Pertempuran hebat yang intens meletus. Ular berkepala 9 meraung keras. 9 kepalanya semuanya membesar menyerang, ia mengaktifkan cincin suci 9 warna. Kekuatannya benar-benar agak konyol. Ini adalah harta rahasia yang disempurnakan oleh dewa. Itu memaksa banyak orang untuk mundur. Di sisi lain, semut emas ungu memamerkan kekuatannya yang luar biasa menyebabkan banyak jenius mundur. Bigu tertawa dingin dan berkata, apakah semua orang masih menahan diri? Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang dikelilingi oleh bahaya, namun ada orang yang belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, menahan kartu truf mereka selama ini. Xuan Ming, bisakah kamu mengambil tindakan dan membawa kami ke pohon matahari kuno? Tanya Hong Huang. Telapak tangan Xuan Ming menciptakan sebuah jembatan batu dalam kehampaan menuju tempat pohon surgawi kuno berada. Mereka segera bergegas, para ahli itu segera mengejarnya. Saat mereka mendekati pohon emas kuno, semua orang berubah menjadi seukuran bintik debu saat mereka jatuh ke dasar pohon. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Pohon kecil emas ini tampaknya hanya setinggi 1 kaki, tetapi ketika mereka semakin dekat, tubuh mereka sendiri berkali-kali lebih kecil. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui jembatan, Si Hao berdesakan di bagian paling ujung. Di belakang mereka para ahli makin mendekat. Kecepatan mereka juga sangat cepat. Zhao Qi melihat bahwa yang paling belakang adalah Si Hao, matanya menjadi agak dingin. Dia benar-benar tidak mau membawa pemuda alam bawah ini bersama mereka. Zuo Yun diam-diam mengambil tindakan, menyegel jalannya di depan dan memaksanya ke belakang. Si Hao tidak bergerak terlalu cepat atau lambat saat dia melakukan apa yang diinginkan Zuo Yun. Zuo Yun mengungkapkan ekspresi terkejut. Pihak lain sebenarnya tidak menghentikan dirinya sendiri. Matanya menjadi lebih dingin, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia dengan cepat melesat ke depan. Setelah masuk melalui jembatan, itu sudah dikumpulkan oleh Xuan Ming. Di depan mereka ada pohon raksasa emas mengarah ke langit. Aura pohon kuno ini mengguncang dunia. Sebuah bintang tergantung dari setiap daun. Semua orang dengan cepat bergegas maju, dan beberapa individu yang mengejar mereka juga menyusul, para ahli tertinggi yang masuk lebih dulu. Ketika mereka melihat ini, mereka semua berbalik untuk membunuh sekelompok pemuda. Kalian sekelompok penduduk asli, Xuan Ming terkejut dan marah. Ikan kecil dari luar dunia ini, sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi,
pohon darah besi kuno meraung dengan gemuruh, mereka memutuskan untuk naik ke atas pohon kuno dulu. Itu terlalu tinggi, mereka hanya bisa melompat dan berlari dengan bantuan jembatan batu Xuanming. Namun, ketika mereka benar-benar mendekati pohon besar emas, semua orang mengalami masalah. Mereka dikirim mundur dan tidak bisa mendekat. Di belakangnya, para ahli tertinggi itu juga terkejut. Mereka terhalang oleh lapisan cahaya keemasan dan tidak bisa memanjat pohon. Pohon ini cukup tangguh. Lihat, ia menghasilkan aliran bintang, dan setiap daun menopang. Bintang, itu jelas memiliki kekuatan duniawi yang kuat. Dunia kecil dibutuhkan sebagai katalis untuk membukanya, seorang ahli tertinggi berkata. Pada saat yang sama, Lan Yu, Xuanming, dan yang lainnya juga mencapai kesimpulan ini. Saya punya yang rusak di sini, kata Ying Ying. Itu mengeluarkan sepotong batu yang berkilau, tapi itu sedikit rusak. Si Hao tergerak dalam hati. Dia memiliki satu kotak interspatial yang berharga. Itu adalah dunia kecil yang disegel di dalam kepingan perunggu. Semuanya, izinkan saya membantu Anda semua. Si Hao membawanya keluar. Ketika semua orang melihat ini, tidak ada satu individu pun yang tidak terpana. Kemudian, mereka semua bersorak. Mereka dengan cepat bergerak, kekuatan dunia kecil untuk menyebabkan ruang ini runtuh. Kemudian, semua orang bergegas ke tirai cahaya kemasan. Di belakang mereka, kelompok ahli tertinggi segera mengikuti. Pada saat ini, si Hao tercengang. Sebenarnya ada seseorang dari alam yang lebih tinggi yang diam-diam mencoba merebut artefak yang berharga, dan ada beberapa yang diam-diam mengambil tindakan untuk menyerang dan menjatuhkannya. Si Hao mencibir dan mengalihkan pandangannya ke beberapa individu. Kemudian, dia sendiri berpura-pura jatuh setelah menderita serangan, jatuh ke lautan magma merah. Siapa yang menyerangnya? Beberapa wanita bangsawan tercengang. Mereka melihat ke arah rekan-rekan mereka. Ini memberikan perasaan menyingkirkan seseorang setelah mereka tidak lagi berguna. Itu agak rendah, namun mereka tidak punya waktu sehingga segera bergegas. Si Hao sendiri rela jatuh. Itu karena dia memperhatikan bahwa pangkal pohon kuno itu benar-benar cairan api tanah. Ada begitu banyak, membentuk danau besar di sini yang mengarah ke laut. Dia mendarat di cairan merah, semua pori-pori tubuhnya terbuka, dan tulang makhluk tertinggi di dadanya segera pulih. Dengan panik melahap esensinya, banyak esensi dari akar pohon emas, dia bersemangat dan segera bergegas ke bawah.